Tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya masuk semua. Sebelum ada Ibu jelaskan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Maju. Oke, duduk kembali. Baik, buka buku halaman 73. Di situ terdapat materi tentang ekonomi ASEAN. Sebelumnya, aku mau tanya, ASEAN itu ada berapa negara? Ya, 11. Sudah tahu apa saja? Indonesia. Indonesia, terus Malaysia, Singapura, Thailand, ya, Kamboja, Vietnam, Brunei, Myanmar, Timor Leste. ya, dan terakhir ada Laos. Oke, sebelum materi kita Ibu jelaskan, mari kita lihat video tentang ekonomi ASEAN. Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Misalnya, Singapura berkembang menjadi negara pelabuhan ramai, Brunei menjadi negara kaya menghasilkan minyak bumi yang melimpah, Malaysia menjadi negara maju karena mempunyai landasan ekonomi yang kuat. Berikut kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. 1. Malaysia. Komoditas utama ekspor Malaysia yaitu pertanian dan hasil tambang. Sebanyak 40% dari penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang utama adalah kelapa sawit, kopra, teh, karet, lada, dan padi. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas ekspor utama. Selain itu,
Hasil tambang yaitu timah menjadi komoditas utama ekspor Malaysia. Dua, Singapura. Penduduk Singapura sebagian besar bekerja di bidang perdagangan dan industri. Kegiatan perdagangan menjadi jantung perekonomian di Singapura. Pelabuhan Singapura menjadi jalur transit barang-barang dari negara-negara di kawasan dunia. Hal inilah yang menjadi sumber devisa yang cukup besar bagi Singapura. Komoditas utama Singapura yaitu mesin dan peralatan, termasuk elektronik dan telekomunikasi, obat dan kimia lainnya. 3. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara penghasil minyak bumi dan gas alam yang menjadi sumber devisa terbesar negara. Ladang minyak Sharia penghasil minyak terbanyak di Asia Tenggara. Brunei Darussalam termasuk negara di Asia Tenggara yang kaya, dengan pendapatan per kapita penduduknya paling tinggi. Negara ini memiliki istana yang besar dan megah. Komoditas ekspor utamanya adalah minyak mentah, produk-produk perminyakan, dan gas alam. 4. Thailand. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perindustrian. Thailand dikenal sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena negara ini menghasilkan beras dalam jumlah besar. Thailand juga menghasilkan sayuran dan buah-buahan yang berkualitas baik. Hasil perkebunannya adalah kayu jati. Hasil tambangnya adalah timah dan mangan. Penghasilan devisa utama Thailand adalah dari industri pariwisata. Tahukah kalian, Thailand dikenal sebagai penghasil durian di Asia Tenggara. 5. Myanmar. Myanmar adalah negara agraris dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani. Hasil utama pertanian Myanmar adalah padi. Selain pertanian, kegiatan ekonomi lainnya adalah perkebunan dan pertambangan. Hasil perkebunan Myanmar adalah tebu dan kayu jati. Hasil pertambangannya adalah seng, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. 6. Vietnam. Vietnam merupakan negara agraris, oleh karena itu mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani. Hasil utama pertanian Vietnam adalah padi. Hasil pertanian lainnya adalah jagung, kapas, ubi jalar, teh, dan tembakau. Selain pertanian, kegiatan industri dan pertambangan juga dilakukan sebagian penduduk. Hasil industri Vietnam antara lain tekstil, semen, pupuk, dan ban. Hasil pertambangannya adalah emas, biji besi, timah, gamping, dan seng. 7. Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina sebagian besar adalah bertani. Selain itu, penduduk Filipina bekerja di bidang pertambangan dan perindustrian. Hasil pertanian Filipina antara lain padi, kelapa, serat abaka, nanas, dan gula.
Negara ini dijuluki Home of the Green Revolution, yang berarti rumah revolusi hijau. Revolusi hijau adalah gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang cepat. 8. Laos. Sebagian besar penduduk Laos bekerja sebagai petani. Lembah Sungai Mekong menjadi lahan pertanian yang subur. Hasil utama pertanian Laos adalah padi dan jagung. Hasil lainnya berupa sayuran, pepaya, pisang, dan kelapa. Selain pertanian, kegiatan ekonomi penduduk Laos lainnya adalah beternak. Hasil ternaknya antara lain sapi, kerbau, dan unggas. 9. Kamboja. Kamboja merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kegiatan pertanian banyak dilakukan sepanjang Sungai Mekong dan di sekitar Danau Tonle Sap. Padi termasuk salah satu hasil pertanian terbesar Kamboja. Selain padi, karet juga dihasilkan dalam jumlah sangat besar. Yang terakhir, negara kita tercinta, Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, Indonesia termasuk salah satu negara agraris di ASEAN. Komoditas utama Indonesia yaitu kelapa sawit, tekstil dan produk tekstil, karet dan produknya, kakao dan olahannya, biji kopi, produk hasil hutan seperti kayu lapis, bubur kayu, kertas, dan batu bara, serta energi geotermal. Nah, anak-anak, sekian penjelasan singkat tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Semoga membantu kalian belajar. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jadi di pembelajaran ekonomi ASEAN tadi, apa yang kalian pelajari? Tentang ekonomi di negara-negara ASEAN. Ya, tentang ekonomi di negara-negara ASEAN. Apa dari ke-11 negara itu? Dari Malaysia, Indonesia, Singapura, dan sebagainya itu ekonominya dari negara satu ke negara dua sama? Beda-beda. Pada hari ini aku akan menjelaskan tentang ekonomi negara ASEAN. Sebelumnya, kawasan ASEAN negara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, ASEAN negara menjadi wilayah persaingan dari
ASEAN membuat organisasi ASEAN untuk melindungi satu dari negara satu lagi. Jadi supaya nggak dijajah lagi, itu salah satu bentuknya. Yang kedua untuk kerjasama ekonomi kayak ekspor atau impor. Paham? Di sini ada tugas kalian membuat kelompok. Setiap kelompok ada yang 3, ada yang 2. Kita absen saja ya biar adil. Pertama Mas Yazid dan Mbak Jenny. Yang kedua Mbak Eva. Yang ketiga Mas Kolis, Mbak Yayu dan Mbak Kamila. Ya. Kalian perhatikan beberapa video terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan latar-latarnya. Tapi kalian sudah memperhatikan video pembelajaran yang Ibu gunakan untuk mengerjakan perwakilan kelompok maju mengambil undian. Setelah itu kalian dan kelompok mengerjakan sesuai bagian-bagian masing-masing, perbedaan negara ASEAN dan negara ASEAN lainnya. Terus kalian jawab sesuai yang kalian dapatkan dari yang tadi. Setelah itu satu kelompok presentasi sesuai apa yang kalian dapat. Kelompok pertama perwakilan. Ya. Kelompok kedua. Indonesia dan Singapura. Ya. Brunei dan Filipina. Kalian kerjakan sesuai kelompok negara yang kalian dapatkan. minyak bumi dan gas alam, menjadi negara Asia Tenggara yang memiliki pendapatan tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua, negara Filipina, negara kepulauan dengan mata pencarian pertanian, menjadi negara di dunia yang dapat mengembangkan hasil tani dengan baik seperti ekspor,
padi, nanas, kelapa, dan gula. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu persamaan dan perbedaan kondisi ekonomi antara negara Indonesia dan Singapura. Perbedaannya yaitu negara Indonesia bergantung dari hasil ekspor pertanian dan impor barang industri, sedangkan Singapura bergantung dari hasil ekspor dan impor khususnya pada bidang manufaktur seperti elektronik, pengolahan minyak bumi, bahan kimia, teknik mekanik, dan lain-lain. Untuk persamaan antara kedua negara tersebut yaitu sama-sama menggunakan pelabuhan sebagai sarana ekspor impor barang dan sama-sama melakukan kegiatan ekspor dan impor dalam bidang ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang beriman. Saya perwakilan kelompok di sini saya akan mempresentasikan persamaan dan perbedaan kondisi ekonomi negara Thailand dan Vietnam. Negara Thailand yaitu penghasil beras terbesar di Asia, sedangkan Vietnam unggul dalam bidang pertanian, tambang dan tekstil. Yang terakhir, persamaan dari negara Thailand dan Vietnam yaitu pengekspor terbesar penghasil tambang emas, batu bara dan minyak bumi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kelompok kalian tadi sudah sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya, Ibu akan memberi tugas kalian untuk dikerjakan di rumah. Buka halaman 73, di sana ada tugas tentang ASEAN. Tentang ASEAN kalian kerjakan. Kalau ada yang ketahuan nekat atau nggak kerjakan, resiko kita penumpang. Oke. Sebelum pembelajaran diakhiri, ketua kelas izin doa. Kita dulu siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.